Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Ibu! La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boni sama Ian boleh pindah kamar gak? Dari luar jendela kelihatan areal perkuburan. Di kuburan kan cuma ada orang mati. Orang mati nggak bahaya. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Hai penonton spoiler film, kembali lagi dengan kami Spoiler Film. Seperti biasa kalau ada video baru berarti sudah ada ulasan mengenai film atau series yang mungkin pernah kamu tonton atau belum. Dan kita akan kumpas sampai tuntas. Dan pastinya aku rekomendasikan Pengabdi Setan 2 The Communion merupakan sequel dari film horor karya sutradara Joko Anwar, Pengabdi Setan yang rilis 5 tahun lalu. Rapi Films bekerja sama dengan Com, NC Pictures, Sky Media, Brown Entertainment, dan Legacy Pictures meluncurkan teaser poster Pengabdi Setan 2 The Communion pada Kamis 17 Februari 2022. Teaser poster Pengabdi Setan 2 The Communion menampilkan barang-barang yang tampak usang seperti koper usang, buku tua, lampu kapal, radio tua, senter, dan juga toples berisikan biji-bijian. Menambah situasi horor, di jendela tampak sosok seperti pocong. Teaser poster ini semakin menambah rasa penasaran mengenai hubungan benda-benda tersebut dengan jalan cerita film. Daripada lama-lama, mari kita kumpas sampai tuntas review poster dari film Pengabdi Setan 2 The Communion. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Penggemar film horor tanah air sebentar lagi akan disapa oleh film besutan Joko Anwar, Pengabdi Setan 2 The Communion. Hal tersebut terungkap dari unggahan Joko Anwar selaku sutradara melalui akun Instagramnya yang belum lama ini. Dia datang lagi segera tahun ini di bioskop. Siap. Demikian tulisannya pada keterangan gambar poster bertuliskan Pengabdi Setan 2 Communion dengan perpaduan nuansa hitam dan merah yang mengerikan. Tak hanya Joko Anwar, deretan pemeran lama Pengabdi Setan sebelumnya juga turut mengunggah poster yang sama. Seperti Tara Basro, Asmara Abigail, Fahri Albar, dan juga beberapa nama baru yang diduga akan turut terlibat dalam sequel ini. Selain itu, teaser poster film Pengabdi Setan 2 The Communion menampilkan barang-barang yang tampak usang. Seperti tadi yang sudah disebutkan, koper kuno, buku tua, lampu kapal, radio tua, senter, dan toples yang berisi biji-bijian. Nuansa horornya terlihat dari luar jendela yang menampilkan seperti barisan pocong dan terlihat ada sosok wanita seperti ibu. Benda-benda dalam teaser poster ini disebut-sebut menyimpan sejumlah petunjuk ke plot film. Teaser poster ini semakin menambah rasa penasaran mengenai hubungan benda-benda tersebut dengan jalan cerita film. Film Pengabdi Setan 2 baru dapat dirilis setelah sekitar 5 tahun dari kesuksesan film pertamanya. Kendati ada banyak permintaan dan memang direncanakan akan dibuat sequelnya, film ini tetap dijeda cukup lama.
Lantaran rumah produksi sangat berhati-hati. Kita akan panen lagi, kata Abigail, pemeran Daminah di Pengabdi Setan, dengan banyak daerah Indonesia yang ditandai dalam peta tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, biji saga merah yang digunakan sebagai penanda lokasi target, calon, dan titisan anak setan berada, serta simbol penjemputan anak terakhir pemuja setan yang sudah hampir tiba saatnya. Kedua, radio tua yang usang. Sebagaimana diketahui jika pemeran ibu atau Mawarni Suwono, Ayu Laksmi, itu saat masih muda pernah berprofesi sebagai penyanyi dengan lagu legendaris Kelam Malam. Dalam film pertama Pengabdi Setan, lagu ini kerap kali disetel. Ketiga, kitab atau buku. Jika melihat dari film pertamanya, kitab atau buku merupakan kitab perjanjian dengan para iblis atau buku perkumpulan atau sekte iblis. 4. Koper tua dan kamera tua. Di sini bisa diasumsikan mungkin film akan pergi ke suatu desa lain dengan konflik yang lebih seram atau mengerikan dari sebelumnya. 5. Jendela dan pocong. Nah, jendela dan pocong ini digambarkan sebagai mayat hidup. Dalam film pertamanya, mayat-mayat hidup dari pemakaman telah bangkit dan mengejar Rini, Tony, Bondi, dan Bapak. Ian berjalan ke kerumunan mayat hidup bersama Mawarni. Sebelum para mayat ini bangkit, Bondi menemukan Ian berbicara bahasa asing sambil melihat ke jendela. Padahal sebelumnya ia bisu. Nah, selain itu terlihat sosok bayangan wanita tua di belakang sosok pocong. Nah, apakah itu sosok ibu? Kita kilas balik lagi ke film Pengabdi Setan yang pertama, Pengabdi Setan 2017. Di mana ini adalah sebuah film remake dari Satan Slave, Pengabdi Setan, dari sebuah film horor klasik tahun 1982 dari Indonesia. Film ini merupakan karya sutradara Joko Anwar dan diproduseri oleh Sunil Samtani, Gopeti Samtani, Tia Hasibuan, Pria NK. Film Pengabdi Setan versi Joko Anwar ini rilis pertama kali pada tahun 2017 di 28 September. Film ini menceritakan kisah salah satu anggota keluarga Rini yang terikat dengan perjanjian dengan setan. Film Pengabdi Setan diperankan oleh Bron Palarai, Tara Basro, Andy Arfian, Dimas Aditya, Nasar Anus, M. Adiyat, Ayu Laksmi, Egi Fedli, Eli Delutan, Arswendi Nasution, Fahri Albar, dan Asmara Abigail. Film ini tentang keluarga yang beranggotakan ayah, ibu, dan 4 anaknya. Sejak ibunya sakit, mereka membutuhkan uang yang banyak untuk biaya pengobatan. Setelah menguras uang yang cukup banyak, mereka menjual rumah dan pindah menuju rumah nenek di sebuah desa. Ibu sakit selama 3,5 tahun tanpa jelas penyebabnya. Keuangan mereka dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan. Keluarga ini krisis secara finansial hingga suatu hari sang ibu meninggal. Setelah ibunya meninggal, Rini sebagai anak tertua mencari pekerjaan. Kemudian teror satu persatu mulailah muncul. Salah satunya penampakan sosok yang mirip dengan ibu. Sosok itu menghantui Rini dan anak-anaknya. Kejadian itu membawa Rini menemukan fakta tentang masa lalu ibunya, yang dimana dahulu kala keluarga mereka pernah melakukan sebuah perjanjian hitam dengan makhluk halus. Konsekuensi itu sangatlah berpotensi mengancam nyawa mereka ke depannya. Nah, film ini merupakan remake dari film dengan judul yang sama di tahun 1980-an. Para pemain yang bergabung di antaranya Tara Basro, Andy Arfian, Nasar Anus, dan Adiyat Abdul Qadir. Film Pengabdi Setan ini berada dalam arahan Joko Anwar dengan Subagio Samtani, Siswaro Gautama, Imam Tantowi, dan Naryono Prayitno yang membantu dalam hal penulisan naskah. Nah, itu dia tadi breakdown film Pengabdi Setan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video dari kami. See you!